Oke, kali ini kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi. Jadi apa itu kebijakan ekonomi? Kebijakan ekonomi merupakan keputusan suatu pemerintah dalam negara tertentu untuk memberikan kesejahteraan di masyarakat, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kita berfokus pada dua jenis kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan fiskal? Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang terkait dengan pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kalau kebijakan moneter itu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau fiskal tadi oleh pemerintah, ini moneter oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Tujuannya untuk mengendalikan uang yang beredar, tingkat suku bunga, dan ketersediaan kredit. Oke, kita fokus dulu ke instrumen kebijakan fiskal. Ya, kita selesaikan fiskal dulu, baru nanti moneter. Yang pertama adalah pajak. Yang kedua pengeluaran pemerintah dan transfer payment. Ya, bagi kalian yang belum mengenal dua ini, mungkin pajak ini sudah ya. Dua ini kita akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah pajak. Pajak dulu ya. Jadi pajak itu merupakan kontribusi kalian kepada pemerintah melalui apa? Melalui barang dan jasa yang kita beli. Ini ada pajaknya atau kalian diberi tanggungan sekian persen untuk diserahkan ke pemerintah. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah. Jadi pengeluaran pemerintah adalah dana atau anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Jadi seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain itu melalui pengeluaran pemerintah. Yang ketiga ini mungkin agak asing ya, transfer payment. Apa itu transfer payment? Jadi bukan transfer terus untuk membayar, itu bukan ya. Jadi transfer payment di sini maksudnya adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan langsung kepada masyarakat tanpa imbalan apapun. Jadi contohnya seperti bantuan ya, bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan sebagainya. Itu namanya transfer payment. Oke, ini ada beberapa data. Jadi ke depan ini ada mungkin 4-5 data yang mana menggambarkan tentang tarif pajak atau tax rate, tarif pajak perusahaan. Kita ambil dari 2015 sampai 2023. Ini mengalami penurunan. Jadi pajak yang ditarik dari perusahaan ke pemerintah ini mengalami penurunan, yang tadinya sekitar 25%, sekarang 2024 ini 22%. Yang kedua adalah personal income atau pajak yang ditarik dari pendapatan pribadi. Entah itu sebagai karyawan, PNS, pekerja swasta, wirausaha, wira swasta, secara individu ini juga ditarik pajak, yang mana di 2013 sampai ini 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 30%-an ke 35%. Lalu sales tax rate atau tarif pajak penjualan. Tarif pajak penjualan ini tarif pajak yang ditarik dari ketika kalian membeli barang atau jasa. Ketika membeli makanan atau apa itu biasanya ada pajaknya. Yang dulu 10%, per hari ini kemungkinan akan dinaikkan ke 12%. Nah, ini ada fiscal expenditure atau pengeluaran pemerintah dari segi fiskal ya. Ini dari tahun 2014 ke tahun 2023, 23 ini terus mengalami kenaikan. Ada dua jenis kebijakan fiskal.
Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif dan fiskal kontraktif. Apa bedanya kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif ini? Jadi ekspansif itu diterapkan pada saat ekonomi sedang lesu. Maksudnya apa? Ekonomi sedang lesu itu berarti tidak terlalu banyak transaksi ekonomi di suatu negara tersebut. Maka pemerintah harus membuat kebijakan. Yang pertama adalah satu, menaikkan pengeluaran pemerintah. Untuk apa? Untuk membangun infrastruktur produktif ya. Kenapa harus produktif ya? Karena untuk melancarkan siklus ekonomi yang ada di negara. Yang kedua adalah menaikkan biaya transfer payment. Seperti bantuan tanpa imbalan tadi itu dinaikkan. Bantuannya semakin banyak. Agar apa? Agar masyarakat itu bisa transaksi dengan lebih banyak. Yang ketiga adalah menurunkan pajak. Jadi pajak ini diturunkan untuk apa? Untuk menstimulus ya transaksi masyarakat di negara tersebut. Kebalikannya, fiskal kontraktif diterapkan ketika ekonomi sedang booming ya, atau terlalu booming. Dianggap terlalu banyak transaksi sehingga menimbulkan adanya inflasi. Ya, kita tahu kemarin ada materi inflasi. Jika kalian ketinggalan, kalian bisa klik di pojok kanan atas atau lihat saja di playlist kelas ekonomi. Di situ ada banyak juga selain inflasi. Silahkan dilihat, silahkan ditonton ya, jangan di skip-skip agar pemahaman kalian bisa mendalam. Oke, kita kembali lagi ke kebijakan kontraktif. Yang pertama adalah menurunkan pengeluaran pemerintah. Jadi pengeluaran pemerintah ini diturunkan agar apa? Agar aktivitas ekonomi di masyarakat ini berkurang. Yang kedua, menurunkan transfer payment. Jika tadi pada ekspansif menaikkan ya untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi, ini ketika ekonomi booming, terlalu booming, ya transfer payment-nya diturunkan. Agar apa? Agar menstabilkan ya transaksi di masyarakat. Menaikkan pajak. Menaikkan pajak ini tujuannya adalah menarik ya uang masyarakat ini ke pemerintah agar peredaran uang di masyarakat tidak terlalu banyak. Kita tahu setiap kebijakan pasti ada efek atau dampak yang terjadi di suatu negara. Kita lihat dari segi kebijakan pajak. Jadi ketika negara ini menaikkan pajak, ini yang pertama efeknya adalah meningkatkan pendapatan negara. Jadi positifnya meningkatkan pendapatan negara. Ini positifnya. Negatifnya menurunkan daya beli. Ya, siapa yang mau membeli barang-barang dengan masif ya ketika pajaknya ini dinaikkan atau terlalu tinggi. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Ini ketika pengeluaran pemerintah ini dinaikkan, tadi sudah kita bahas ya, pembangunan atau proyek-proyek pemerintah ini bertambah, maka menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas atau meningkatkan produksi. Tetapi juga bisa menimbulkan inflasi. Ya, ketika orang ini sudah memiliki banyak penghasilan, transaksinya banyak, transaksinya tepat, akan menimbulkan adanya inflasi. Lalu ketika terlalu tinggi atau terlalu banyak mengeluarkan uang atau anggaran, ini bisa menjadi defisit anggaran di pemerintah. Yang ketiga, transfer payment. Yang pertama adalah niatnya mengurangi kemiskinan ya. Efeknya memang mengurangi karena semua orang ini yang tidak bekerja pun mendapatkan uang. Yang kedua, meningkatkan daya beli. Ya jelas ya, kalau kita punya uang, pengen apa, butuh apa ya tinggal beli aja. Yang ketiga, minusnya adalah ketergantungan. Nah, jadi orang-orang yang memang masih bisa produktif seharusnya masih bisa bekerja, tetapi ya menggantungkan diri jadinya ke pemerintah. Ya kasarannya, apa ini saya kerja kalau besok atau bulan depan saya masih dapat bantuan dari pemerintah. Lalu berefek lagi menjadi beban negara. Beban negara, pemerintah harus wajib menghidupi setiap orang yang tidak mampu. So, itu adalah beban negara.
Oke, kita masuk ke instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah politik diskonto. Yang kedua adalah operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan kebijakan kredit. Oke, kita bahas satu-satu. Apa itu politik diskonto? Jadi politik diskonto ini mudahnya adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral atau di sini itu Bank Indonesia untuk menetapkan suku bunga pinjaman pada bank-bank umum. Jadi suku bunga ini yang bertugas atau berwenang menaikkan dan menurunkan itu adalah Bank Sentral. Dan itu ditujukan kepada bank-bank umum dengan tujuan tertentu. Nanti kita bahas berikutnya. Yang kedua adalah OPT atau operasi pasar terbuka. Ini berkaitan dengan penjualan dan pemberian surat berharga. Ya, nanti cari SBI. Terus gambarnya seperti apa, lihat. Surat berharga Bank Indonesia misalkan. Ini diperjualbelikan oleh Bank Sentral. Nah, dijualnya kemana ya? Ke masyarakat. Giro wajib minimum atau GWM. Ini merupakan syarat dari Bank Sentral kepada bank umum berapa persen dana atau uang yang harus disimpan di bank umum tersebut. Yang keempat adalah kebijakan kredit. Kebijakan kredit ini juga Bank Sentral yang memerintahkan ke bank umum. Ya, oke, kebijakan kreditnya ada dua, ketat dan longgar. Nah, nanti di situasi tertentu bisa saja diperketat, situasi tertentu bisa saja dilonggarkan. Dan ini jenis kebijakan moneter sama, ada ekspansif dan kontraktif. Ya, untuk ekspansif ketika ekonomi sedang lesu. Oke, yang pertama menurunkan tingkat suku bunga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar tabungan-tabungan orang-orang yang banyak sekali di bank ini agar keluar. Karena apa? Ya bunganya sedikit, ngapain disimpan? Bunganya sedikit. Ya, mending dikeluarkan untuk konsumsi maupun investasi di beberapa jenis investasi yang ada, ya. Seperti cryptocurrency, saham, obligasi mungkin, dan lain sebagainya. Yang kedua berkaitan dengan operasi pasar terbuka, membeli surat berharga pemerintah. Ketika ekonomi sedang lesu, maka harus ada uang yang keluar dari Bank Sentral ke masyarakat. Jadi membeli ini kan mengeluarkan uang ke masyarakat, ya, yang tadinya surat berharga ini dipegang oleh masyarakat, itu dibeli kembali oleh Bank Indonesia. Yang ketiga menurunkan cadangan wajib minimum. Jadi cadangan wajib minimum tadi prosentase dana yang harus disimpan bank itu diturunkan. Jadi bank ini lebih leluasa dalam meminjamkan kredit. Nah, yang mana terusannya adalah memberlakukan kebijakan kredit longgar. Setelah prosentase cadangan kas ini diturunkan, maka bank umum lebih berani dalam melonggarkan kredit. Jadi kalau ada ajuan kredit itu banyak di ACC daripada tidaknya. Oke, kita ke kebijakan kontraktif. Jadi kebijakan kontraktif ini ketika ekonomi sedang booming atau terlalu booming. Yang pertama diambil adalah meningkatkan tingkat suku bunga, ya, menarik minat masyarakat untuk menabung ke bank. Yang kedua menjual surat berharga. Nah, ini untuk menarik peredaran uang di masyarakat. Menaikkan cadangan wajib minimum. Jadi cadangan wajib minimum ini dinaikkan. Agar apa? Agar bank umum ini bisa secara hati-hati untuk memberikan kredit. Dan efeknya adalah memberlakukan kebijakan kredit ketat. Jadi kredit ini diperketat. Kualifikasinya juga ketat sekali. Maka biasanya kalau kebijakan yang seperti ini, kreditnya diperketat, itu pengajuan kredit ini banyak ditolak daripada di ACC-nya. Nah, seperti yang awal tadi, selalu ada dampak pada setiap kebijakan yang diambil. Politik diskonto, ini ada dampaknya, bisa menekan inflasi positifnya. Lalu meningkatkan aktivitas ekonomi, ini juga positif. Menekan inflasi ini ketika tingkat suku bunga dinaikkan, nanti akan menekan inflasi. Nah, ketika suku bunga diturunkan juga ada positifnya, meningkatkan aktivitas ekonomi. Ada juga negatifnya, resiko resesi.
Jadi kalau terlalu berlebihan dalam mengatur kebijakan politik diskonto ini juga bisa menyebabkan resiko resesi dan inflasi yang tidak terkendali. Operasi pasar terbuka positifnya adalah mengurangi inflasi, menstimulus kebijakan ekonomi. Juga ada negatifnya, penurunan kepercayaan masyarakat dan krisis yang besar. Giro wajib minimum mengurangi resiko inflasi juga, meningkatkan stabilitas keuangan, tetapi juga bisa menurunkan kredit dan investasi. Kebijakan kredit mengurangi resiko inflasi. Yang kedua, meningkatkan stabilitas keuangan, tetapi negatifnya adalah menurunkan kredit dan investasi. Jadi dua ini selalu berhubungan ya teman-teman. Giro wajib minimum dan kebijakan kredit ini sangat erat sekali. Jadi ketika giro wajib minimum ini ditambah prosentasenya, jadi bank harus menyimpan uang lebih banyak dan tidak boleh mengeluarkan uang terlalu banyak ke masyarakat, maka kebijakan kreditnya juga akan diperketat. Gitu juga sebaliknya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, ketika terjadi inflasi, ini interest rate bisa dijadikan kebijakan untuk mengatasi atau menstabilkan atau mengendalikan inflasi. Oke, kita lihat di grafik silver ini inflation rate atau tingkat inflasi. Yang biru ini adalah tingkat suku bunga. Jadi kita lihat di 2021 ya, perhatiannya ditarik ke sini. 2021 ketika ini berjalan ke kanan, nah inflasi mulai meningkat. Lalu ketika inflasi mulai meningkat, bank sentral ini menaikkan tingkat suku bunga. Nah, setelah tingkat suku bunga dinaikkan, inflasi cenderung menurun. Oke, kita di penghujung pembahasan, tetapi ini ada satu pertanyaan ya. Bagaimana menurut kalian kebijakan mana yang terbaik untuk negara ini? Jadi antara dua itu, kebijakan mana yang terbaik? Kalau ada usulan kebijakan yang terbaik yang lain selain dua ini, boleh juga, silahkan komen di bawah. Oke, thank you for your attention. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.